Seorang miliarder teknologi bernama Rangga Wijaya tinggal di sebuah villa mewah di tengah Jakarta, di mana bahkan gelas untuk minum air pun harus berupa gelas kristal impor. Suatu hari ia menyadari bahwa pengasuh anak yang baru direkrut ternyata hanya seorang gadis desa sederhana dengan sandal jepit karet dan selembar selendang kotak-kotak yang sudah pudar. Dan perempuan itu berani menggunakan selendang itu untuk menggendong putri kecilnya yang paling ia sayangi. Dalam kemarahan dan keterkejutannya, Rangga Wijaya bergegas menghampiri berniat menghentikan. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, apa yang ia lihat di depan mata membuat pria yang terbiasa memegang kekuasaan itu terdiam membeku. Seakan-akan kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya lagi. Dan sejak momen itu hidupnya serta kehidupan keluarganya pelan-pelan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Pagi hari di Villa Wijaya selalu dimulai dengan suara lirih para staf rumah tangga yang sedang membersihkan rumah dan aroma kopi hitam ala espresso yang menyebar dari dapur modern. Di halaman, deretan pohon palem hias dipangkas rapi berbaris seperti di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Semua tampak mewah tetapi dingin, khas rumah orang kaya baru di kota besar. Namun di balik kesempurnaan itu, ada satu hal yang tidak seorang pun di dalam rumah berani mengucapkan. Putri tunggal Rangga Wijaya, Naila Wijaya, belum pernah tertawa sekalipun sejak ibunya meninggal. Rangga Wijaya, seorang CEO teknologi berusia sekitar 40 tahun yang sudah menjadi duda 3 tahun, selalu muncul dengan setelan jas hitam dan wajah tanpa ekspresi. Bagi karyawan ia adalah sosok tegas, berprinsip dan berjarak. Bagi putrinya Naila, ia sedang berusaha menjadi ayah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pagi itu, setelah menyelesaikan rapat daring dengan mitra dari Jepang, Rangga Wijaya turun ke dapur dan mendengar suara nyanyian lirih mengalun. Itu adalah lagu Nina Bobo bernuansa daerah, lembut dan dalam, mengalir seperti air sungai yang menyentuh lumpur subur di pedalaman. Suara itu datang dari taman belakang, di bawah naungan sebuah pohon jambu air besar yang menaungi pelataran berkeramik batu. Ia melangkah keluar dan mendadak terhenti. Ayu Lestari, pengasuh baru yang belum sebulan bekerja, sedang duduk bersila di lantai. Naila digendong di depan dadanya dengan selendang kotak-kotak lusuh, tangan mungil sang bayi mencengkeram ujung baju Ayu Lestari, pipi kemerahan menempel pada dada perempuan itu. Sinar matahari pagi yang lembut menembus sela daun, menyelimuti keduanya dengan cahaya hangat yang terasa aneh namun menenangkan. Jantung Rangga Wijaya berdetak tidak beraturan sejenak. Tetapi sisi dirinya yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu menurut standar ilmiah dan efisiensi segera mengambil alih. "Kamu sedang apa?" tanyanya tajam. Ayu Lestari mendongak, suaranya tetap tenang. "Saya sedang menidurkan Naila, Pak." "Kamu pakai apa untuk menggendongnya?" "Kain apa itu?" "Di rumah ini tidak ada yang melakukan hal-hal kampungan seperti itu." "Ini selendang, Pak," jawab Ayu Lestari sambil berdiri pelan, melepaskan ikatan dan mengangkat Naila ke depan. "Di kampung saya semua orang pakai ini. Yang penting bayinya bisa tidur nyenyak, bukan? Kamu tahu seberapa berbahaya itu? Leher anak ini bisa tertekan kalau posisinya salah," desis Rangga Wijaya sambil melangkah maju hendak mengambil Naila dari tangannya. Ayu Lestari tersentak, berusaha menahan. "Tunggu dulu, jangan tarik terlalu keras, Pak." Namun Rangga Wijaya sudah menarik Naila ke pelukannya. Bayi itu terbangun mendadak. Matanya terbuka lebar lalu menangis keras menjerit. Tangisannya memecah keheningan pagi sampai para pekerja yang sedang mengepel lantai di dalam rumah ikut menoleh ke arah taman. Rangga Wijaya jadi limbung karena Naila meronta kuat, ia tidak terbiasa menggendong, gerakannya kaku, membuat sang bayi semakin menjerit, wajahnya memerah. "Diam, Naila," bentaknya refleks. Ayu Lestari segera maju, mengulurkan tangan. "Pak, tolong serahkan lagi ke saya," dia hanya kaget. Rangga Wijaya mundur sedikit, suaranya dingin setajam pisau. "Mulai sekarang kamu tidak boleh menyentuh anak ini lagi. Bereskan barang-barangmu dan pergi." Ayu Lestari berdiri terpaku, matanya dalam namun kering tanpa air mata. Ia menunduk sangat rendah, bukan sebagai tanda tunduk pada majikan, melainkan seperti memberi penghormatan terakhir pada sesuatu yang jauh lebih penting, seorang anak kecil yang sudah terlanjur ia sayangi. "Baik, Pak," ucapnya pelan. "Tapi yang baru saja Bapak rebut bukan hanya anak itu dari tangan saya. Bapak baru saja merebut kembali rasa takut yang ada di dalam hati dia." Rangga Wijaya menggendong Naila masuk ke dalam rumah, pintu kaca tertutup keras di belakang punggungnya. Angin di halaman masih berdesir, tetapi lagu Nina Bobo tadi terputus di tengah seperti potongan film yang tiba-tiba dihentikan. Malam itu, Ayu Lestari diam-diam berkemas, hanya ada sebuah koper kecil, beberapa potong baju sederhana, dan sebuah buku catatan yang berisi kebiasaan Naila. Jam tidur, jam makan, cara menenangkannya. Di situ tertulis,
Ketika tangan Naila menegang berarti perutnya sedang sakit, ketika alisnya mengerut berarti ia mengantuk. Setiap baris rapi seolah mencatat seluruh curahan hati seorang ibu. Telepon berdering, di layar tertera nama Busri, bibi jauh yang selama ini menjadi tempat pulang Ayu Lestari. Suara Busri tetap hangat dan tenang seperti biasa. "Kamu kenapa, Nak? Kok terdengar seperti habis menangis?" tanya Busri. Ayu Lestari menarik napas panjang, menatap langit-langit kamar, berusaha menahan suaranya agar tidak pecah. "Aku nggak nangis, Bu. Aku cuma merasa baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar jadi milikku." "Anak majikanmu itu ya? Si kecil itu?" "Iya, Bu. Kayaknya aku keburu sayang sama dia." Busri terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, "Kalau kita sayang sama seseorang tapi nggak bisa memiliki, ya kita jaga dengan cara lain. Pulang saja ke sini dulu. Di rumah masih ada ayunan kain kosong di teras, dan suara jangkrik masih sama seperti waktu kamu kecil." Ayu Lestari mengangguk meski Busri tidak bisa melihat. Malam itu, ia keluar dari Villa Wijaya lewat pintu samping. Tanpa pelukan perpisahan, tanpa satupun tatapan mengantar, tetapi di dalam dadanya ada seorang anak kecil yang sedang menangis dan ada kasih sayang yang belum sempat diberi nama. Sementara itu Rangga Wijaya berdiri di kamar Naila, di bawah lampu tidur yang memantulkan bayangan bintang-bintang buatan di langit-langit. Naila masih terbaring di boks, menangis tanpa henti. Pengasuh baru, seorang perempuan bernama Tasya Maharani, tampak kebingungan. Mesin pemutar lagu pengantar tidur sudah dinyalakan, memutar musik instrumental lembut, tetapi tangisan Naila tidak mereda. Rangga Wijaya duduk di kursi dan memegangi kepalanya. Sepanjang hidupnya, tidak ada persoalan bisnis apapun yang membuatnya seputus asa seperti suara tangis itu. Ia sendiri tidak mengerti mengapa bayangan perempuan dengan selendang kotak-kotak dan nyanyian Nina Bobo sederhana tadi terus terngiang di kepalanya. Tangis Naila tidak juga berhenti, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Rangga Wijaya merasa takut. Bukan takut kehilangan reputasi atau uang, melainkan takut kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat benar-benar ia pahami. 3 hari setelah Ayu Lestari meninggalkan Villa Wijaya, suasana di rumah tetap pekat seperti kabut pagi di dataran tinggi puncak yang belum terangkat. Tak seorang pun mengucapkannya, tetapi semua merasakan perbedaan itu. Naila, anak yang sebelumnya saja jarang tertawa, kini bahkan tak sanggup tersenyum. Setiap pagi, tangisannya menggema di seluruh lantai 2. Isakannya yang terputus-putus seperti meremas dada setiap orang di rumah itu. Pengasuh baru, Tasya Maharani, yang memiliki sertifikat internasional perawatan anak dan pernah bekerja untuk keluarga diplomat di Singapura, menjadi tak berdaya. Naila menolak makan, menolak tidur, dan setiap kali disentuh ia menggeleng keras, menendang dan menepi seakan menolak seluruh dunia. Rangga Wijaya tidak banyak bicara, ia hanya diam dengan mata yang selalu merah karena kurang tidur. Siang hari ia tenggelam dalam rapat, malam hari ia duduk termangu di kamar putrinya, mencoba menenangkan dengan bisikan canggung, "Naila, ini papa, ayo tidur, nak." Tetapi suara itu terdengar dingin dan asing, tidak membuat sang anak tenang. Setiap kali mendengar suaranya, Naila justru menangis lebih kencang. Pada hari keempat, Rangga Wijaya memutuskan memasang ulang kamera di kamar Naila. Ia memutar kembali rekaman beberapa minggu sebelumnya, saat Ayu Lestari masih bekerja di rumah itu. Di layar hitam putih saat malam hari, ada satu adegan yang berulang, Ayu Lestari merebahkan Naila di atas dadanya. Satu tangan mengelus pelan punggung anak itu mengikuti irama detak jantung. Ia tidak banyak bicara, hanya bernyanyi dengan suara serak lembut, lagu Nina Bobo sederhana yang terdengar seperti lagu kampung. Tangan Ayu Lestari menepuk punggung kecil itu pelan sambil mengayunkan tubuh mengikuti ritme tak terlihat. Naila yang mungil seperti boneka kain menempel di dada Ayu Lestari. Napasnya teratur lalu tersenyum. Sebuah senyum yang jelas, bukan gerakan refleks, bukan sekadar kebetulan, melainkan tawa kecil yang sungguh-sungguh. Rangga Wijaya menghentikan video itu dan bersandar di kursi, untuk pertama kalinya merasakan dingin menjalar di punggung. Bukan karena Ayu Lestari hebat, tetapi karena selama 10 bulan menjadi ayah, ia belum pernah sekalipun membuat anaknya tersenyum seperti itu. Selama 10 bulan menjadi ayah, Rangga Wijaya belum pernah sekalipun membuat anaknya tertawa. Malam itu ia memanggil pengasuh baru masuk ke ruang tamu. "Saya rasa mungkin kamu kurang cocok untuk Naila," suaranya pelan tapi tegas. Tasya Maharani menunduk tanpa membantah. Ia tahu betul sudah mencoba segala cara, dari ilmu yang ia pelajari sampai naluri alaminya, tetapi Naila tidak memberi respons apapun. Malam itu juga ia berkemas, meninggalkan rumah dengan tenang seperti saat pertama kali datang. Tak lama kemudian, kepala rumah tangga yang sudah lama mengabdi,
Pak Hadi. Masuk sambil membawa nampan berisi teh panas. Pak Rangga, menurut saya kita perlu mempekerjakan seseorang yang benar-benar terlatih secara profesional, punya latar belakang medis. Jangan sampai perasaan pribadi ikut campur terlalu jauh dalam cara merawat putri Bapak, kata Pak Hadi hati-hati. Rangga Wijaya tidak menjawab, matanya tetap terpaku pada layar laptop, pada potongan video yang terhenti di adegan Ayu Lestari mengecup lembut kening Naila. Bapak tahu Ayu Lestari sekarang ada di mana? Akhirnya ia bertanya. Pak Hadi tersentak. Beliau? Bapak mau memanggil dia kembali? Bapak cukup jawab, dia ada di mana? Saya kurang tahu persis, Pak. Katanya sih pulang kampung, ke daerah pesisir Kalimantan Selatan. Rangga Wijaya berdiri dan langsung melangkah menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu ia duduk sendirian di perpustakaan kecil. Di sampingnya tergeletak buku catatan yang ditinggalkan Ayu Lestari. Ia membuka halamannya satu persatu. Tulisan tangan yang rapi membuatnya seolah-olah melihat Ayu Lestari sedang berdiri di depannya bercerita. Hari kedua, Naila sering menarik kakinya saat tidur, jadi perlu diselimuti sedikit lebih rapat di bagian pinggang. Hari keempat, Naila menunjukkan tanda alergi pada susu formula jenis A2, diganti ke tipe O reaksinya jauh lebih baik. Kalau Naila mengatupkan bibir dan menggigiti, biasanya itu tanda mengantuk, jangan gunakan lagu bahasa Inggris untuk menenangkannya, dia lebih suka lagu Nina Bobo tradisional. Rangga Wijaya menghela napas panjang, memejamkan mata. Saat itu ia menyadari satu kenyataan pahit, perempuan yang dulu ia pandang sebelah mata, yang ia pecat dalam kemarahan, justru adalah orang yang paling memahami putrinya. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, Rangga Wijaya menyetir mobilnya sendiri menuju kampung yang disebutkan Pak Hadi. Ia tidak tahu alamat persis rumah Ayu Lestari, hanya mengingat dari data di berkas lamaran bahwa ia berasal dari Dusun Tanjung Sari, Desa Sungai Harapan, Kecamatan Mekarjaya. Jalan tanah merah membelah deretan rawa dan pepohonan, titian kayu kecil menghubungkan dua sisi parit berlumpur, membuat sepatu kulit mengilap milik Rangga Wijaya tampak asing dan tidak pada tempatnya. Ia berhenti di sebuah warung kecil dan menunjukkan foto Ayu Lestari di ponselnya kepada warga. Mbak Ayu yang ini, Bu, Bapak, rumahnya di mana ya? Seorang ibu parubaya menjawab, itu Ayu? Rumahnya di ujung dusun dekat dermaga kecil, Pak. Saat Rangga Wijaya tiba, Ayu Lestari sedang menjemur pakaian di tali jemuran. Selendang kotak-kotak yang begitu ia kenal tergantung di bahu perempuan itu. Ayu Lestari tidak tampak terkejut melihatnya, hanya sedikit terhenti lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Bapak jauh-jauh ke sini mau apa? Tanyanya pelan tanpa menoleh. Naila tidak bisa tidur, jawab Rangga Wijaya singkat. Ayu Lestari mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Rangga Wijaya melanjutkan, kali ini suaranya jauh lebih lembut daripada biasanya. Sejak kamu pergi, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dia tertawa lagi. Ayu Lestari diam cukup lama. Angin dari arah sungai bertiup kencang, membawa aroma lumpur, bunga liar, dan suara perahu melintas di kejauhan. Jadi Bapak kesini hanya untuk bilang itu? Tanya Ayu Lestari pelan. Saya ingin kamu kembali. Ayu Lestari mengerutkan kening. Untuk apa? Untuk jadi pengasuh lagi? Atau untuk menggantikan seseorang yang sudah tidak ada? Rangga Wijaya terdiam. Pertanyaan itu tepat menampar bagian dirinya yang selama ini ia hindari. Dulu ia memang menganggap Ayu Lestari hanya sebagai alat untuk merawat anaknya, tetapi sekarang tidak lagi. Ayu Lestari melanjutkan, kalau saya kembali, ada 3 syarat. Rangga Wijaya mengangkat kepala menatapnya. Pertama, saya yang mengurus Naila sebagai pengasuh utama. Tidak ada yang mencampuri cara saya merawat dia. Bukan gelar yang penting, tapi hati. Kedua, saya berhak bicara kalau saya melihat ada sesuatu yang mengganggu perkembangan Naila, termasuk kalau yang melakukan itu Bapak sendiri. Ketiga, tidak ada satupun orang di rumah Bapak yang boleh merendahkan saya karena masa lalu, karena pekerjaan saya, atau karena kampung asal saya. Rangga Wijaya menatapnya lama sekali, kemudian mengangguk. Saya setuju. Ayu Lestari menatap sungai sebentar lalu menambahkan, dan satu hal terakhir, Pak. Kalau suatu hari saya melihat Naila sudah tidak membutuhkan saya lagi, saya akan pergi dengan sendirinya. Rangga Wijaya tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya untuk pertama kalinya tumbuh secercah keyakinan bahwa segalanya mungkin bisa dimulai dari awal, asalkan ia berani menundukkan kepala pada waktu yang tepat. Sore itu Rangga Wijaya berdiri di tepi sungai, memandangi perahu-perahu kecil yang melintas, asap dapur mengepul dari rumah-rumah kayu di kejauhan. Di dalam benaknya ia melihat bayangan Ayu Lestari menggendong Naila,
Mendengar kembali suara Nina Bobo lembut di bawah langit senja yang memerah, dan saat itu Rangga Wijaya tahu perempuan itu bukan lagi sekadar pembantu. Ia adalah orang yang menjaga agar senyum putrinya tidak padam. 2 hari kemudian, Ayu Lestari bersama Rangga Wijaya dan Naila kembali ke villa keluarga Wijaya. Perjalanan itu tidak lama, tetapi cukup untuk mengubah banyak hal. Begitu mobil meninggalkan Kabupaten Mekarjaya di pedalaman Kalimantan Selatan, hujan turun deras, Ayu Lestari menggendong Naila erat-erat, menggunakan selendang kotak-kotak lusuhnya untuk menutup kepala kecil sebesar jeruk nipis itu. Naila tidak lagi menangis, belum juga tertawa, tetapi isakannya sudah berhenti. Di bawah selendang tua itu, tubuh mungilnya menyusup dalam ke leher Ayu Lestari, napasnya ringan, tangan kecilnya masih mencengkeram ujung baju. Rangga Wijaya menyetir dalam keheningan, kaca spion memantulkan bayangan Ayu Lestari dengan rambut agak berantakan ditiup angin dan sorot mata tenang seperti permukaan air kolam di kampung. Ia tidak tahu kenapa, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa tenang. Mobil memasuki Jakarta menjelang sore, deretan pepohonan di sepanjang Jalan Gatot Subroto tampak menjulang di tengah arus kendaraan yang tergesa-gesa. Ketika roda mobil melewati gerbang villa keluarga Wijaya, Pak Hadi sudah berdiri menunggu. Ayu Lestari turun lebih dulu. Naila terlelap di pelukannya, kepala bersandar di bahu. Pak Hadi memandangi pemandangan itu dengan dahi berkerut. "Kamu benar-benar kembali?" tanyanya pelan. Ayu Lestari tidak menjawab, hanya mengangguk singkat. Rangga Wijaya melangkah mendekat, suaranya datar namun tegas, "Beliau kembali karena saya yang memintanya." Pak Hadi tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya, tetapi tetap bergeser memberi jalan. Rangga Wijaya masuk lebih dulu, sementara tatapan Pak Hadi masih tertinggal di punggung Ayu Lestari, seperti tanda tanya yang menggantung di udara. Makan malam disajikan sederhana, Ayu Lestari tidak ikut duduk di meja, ia membawa Naila ke kamar lantai atas. Kamar itu masih sama seperti dulu, tetapi terasa kosong dengan cara yang aneh. Selendang tua yang dulu tergantung di ujung box telah diganti dengan boneka impor. Mobile musik di atas ranjang bayi memutar lagu-lagu klasik instrumental, tetapi Naila hanya berkedip sebentar lalu memalingkan wajah ke dada Ayu Lestari. Ayu Lestari mengayun pelan dan bernyanyi lirih, "Nina Bobo, oh Nina Bobo," suaranya hampir seperti bisikan. Naila memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah hampir seminggu, ia tertidur tanpa obat penenang, tanpa alat pemantau detak jantung, hanya dengan satu pelukan dan suara yang bergetar lembut, ringan, hangat. Ketika Rangga Wijaya mengetuk dan masuk, Ayu Lestari sedang merapikan selimut di atas tubuh kecil itu. "Ada perlu apa, Pak?" tanyanya pelan. "Saya ingin bicara," jawab Rangga Wijaya. Ayu Lestari menarik sudut selimut hingga rapi, baru kemudian duduk di kursi, menjaga jarak sopan. Rangga Wijaya memilih kursi dekat jendela, cukup jauh untuk tetap menghormati ruangnya. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa samar-samar aroma daun pandan kering dari sudut kamar. "Saya minta maaf," kata Rangga Wijaya membuka pembicaraan. Ayu Lestari sedikit terkejut. Selama bekerja di rumah itu, belum pernah ia mendengar laki-laki ini meminta maaf kepada siapapun, bahkan ketika jelas-jelas salah. "Untuk semuanya," lanjutnya. Ayu Lestari tidak mengatakan apa-apa, tetapi Rangga Wijaya mengerti bahwa diamnya bukan karena marah, melainkan karena sudah terlalu lama menunggu satu kalimat yang layak didengar. "Dulu saya pikir orang yang hebat itu yang punya banyak gelar," ia melanjutkan pelan, "tapi ternyata orang yang paling pandai merawat anak adalah orang yang benar-benar mencintainya." Ayu Lestari menatapnya, di matanya sudah tidak ada lagi duri, hanya ada lapisan kabut tipis. "Bapak yakin benar-benar ingin saya tetap tinggal?" tanyanya lembut. "Ya," jawab Rangga Wijaya tanpa ragu, "meski semua syarat yang kamu ajukan benar adanya, saya terima." Ayu Lestari mengangguk, "Kalau begitu saya akan tetap di sini. Tapi kalau suatu hari Bapak lupa dengan apa yang Bapak katakan malam ini, saya yang akan pergi duluan." Rangga Wijaya menatap dalam-dalam seolah ingin menghafal setiap kata. "Saya tidak akan lupa," ujarnya pelan. Keesokan harinya, villa itu mulai berubah pelan-pelan. Ayu Lestari tidak lagi turun ke dapur terlalu pagi, tidak ikut campur urusan rumah seperti sebelumnya. Ia hanya fokus pada Naila, dari waktu makan sampai waktu tidur. Tidak ada yang berani terang-terangan bergosip, tetapi tatapan curi-curi pandang, ekspresi bingung, dan bisikan tertahan tetap terasa di punggungnya. Pak Hadi tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Suatu sore, ia memanggil Ayu Lestari ke halaman belakang. "Saya sudah kerja di sini hampir 20 tahun, kamu baru datang belum sebulan," katanya dingin. Ayu Lestari berdiri tegak, menatap tanpa menghindar. "Saya tahu, Pak," jawabnya pelan.
Jadi jangan karena merasa punya kedekatan dengan anak kecil itu, kamu pikir kamu bisa berlaku seenaknya di rumah ini. Ayu Lestari tersenyum tipis. Saya tidak bermaksud berlaku seenaknya, Pak. Saya hanya menjalankan apa yang sudah dijanjikan Pak Rangga kepada saya. Pak Rangga itu majikan di rumah ini, ngomong apa saja tetap saja bisa dibenarkan, tapi kalau kamu mau semua orang di sini hidup tenang, ya sebaiknya tahu diri sedikit, kata Pak Hadi sebelum berbalik pergi. Ayu Lestari mengangguk pelan, suaranya melunak, saya kesini bukan untuk rebutan siapa yang lebih penting, Pak. Saya kesini karena anak kecil itu butuh saya. Pak Hadi tidak menjawab lagi, tetapi sejak hari itu dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan. Seminggu berlalu, Naila mulai lebih sering tertawa saat mandi, saat makan, bahkan ketika mendengar Ayu Lestari bercerita dengan logat kampung khas daerah pesisir. Cerita-cerita pendek tentang burung bangau, pohon bakau, dan kunang-kunang membuat kamar itu seakan dipenuhi cahaya. Rangga Wijaya yang dulu hanya berdiri di ambang pintu, kini setiap malam ikut masuk bermain bersama putrinya. Ia belum terbiasa, tapi ia belajar mengusap punggung pelan, belajar meletakkan telapak tangan di perut Naila setiap kali anak itu tidur agar merasa aman. Suatu kali Ayu Lestari melihatnya kebingungan mengocok susu formula sampai tumpah ke meja. Ia tertawa, bukan mengejek, hanya menegur lembut, jangan dikocok terlalu keras, Pak, cukup diputar pelan saja. Rangga Wijaya mengangguk seperti murid baru. Ayu Lestari melangkah mendekat, menggenggam tangannya dan menunjukkan cara memegang botol dengan benar. Untuk pertama kalinya kulit mereka bersentuhan, tidak dingin, tidak juga panas, hanya hangat seperlunya. Malam itu, setelah Ayu Lestari keluar kamar, Rangga Wijaya masih duduk di samping boks bayi. Naila sudah terlelap, bibirnya masih menyisakan senyum kecil. Ia memandangi putrinya lalu melihat sekeliling kamar yang kini bukan lagi ruangan seperti bangsa rumah sakit, melainkan ruangan yang punya warna, napas, dan rasa keluarga. Ia tidak tahu berapa lama Ayu Lestari akan tinggal, tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin lagi perempuan itu pergi diam-diam seperti dulu. Pagi itu udara Jakarta terasa sejuk, langka untuk kota yang biasanya gerah. Sinar matahari lembut menyapu atap rumah-rumah di villa keluarga Wijaya, seolah semuanya sudah kembali tenang. Naila mulai terbata memanggil, Ba, dan Yu, dan senyumnya muncul begitu sering hingga hampir menjadi bagian wajar dari hari-hari mereka. Ayu Lestari bangun lebih awal seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak langsung naik ke kamar Naila. Ia berdiri di jendela lantai bawah, menggenggam cangkir teh hangat, memandangi deretan palem hias di halaman. Tatapannya jauh, seakan menembus pagar villa menuju kampung lamanya dan kenangan yang belum pernah ia ceritakan. Suara sandal terdengar pelan di belakang. Kamu tidak mau tidur lagi sebentar? Tanya Rangga Wijaya dengan nada lembut. Saya sudah terbiasa bangun pagi, Pak, jawab Ayu Lestari sambil tersenyum. Bapak juga kan? Dulu bangun pagi buat kerja, sekarang karena Naila, tambahnya. Rangga Wijaya ikut tersenyum, keduanya lalu tenggelam dalam keheningan yang justru terasa nyaman. Ia duduk di kursi di depan Ayu Lestari, cahaya matahari miring menyinari wajahnya, menonjolkan garis-garis halus di sudut mata yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Ternyata laki-laki ini bukan hanya dingin dan rapi, ia juga menyimpan luka yang ia sembunyikan dengan sangat rapi. Dulu saya pikir saya tidak butuh siapapun, ujar Rangga Wijaya pelan. Sejak istri saya meninggal, saya janji ke diri sendiri tidak akan membiarkan siapa saja mendekat lagi. Ayu Lestari tidak memotong ucapan, ia menunggu. Dia meninggal setelah melahirkan Naila lewat persalinan yang sulit. Anak saya lahir, tapi dia pergi selamanya. Saya sempat membenci Naila, menganggap dia alasan keluarga saya hancur. Ayu Lestari memejamkan mata sejenak, dadanya sesak. Ia mengerti betul bagaimana rasanya seorang anak dijadikan kambing hitam atas kehilangan orang dewasa. Tapi kesalahan itu bukan pada Naila, bisiknya. Sekarang Bapak sudah tahu, hanya saja Bapak perlu 3 tahun untuk sampai ke sana. Udara di antara mereka seolah mengental, setiap kata yang meluncur terasa berat. Rangga Wijaya menunduk, kedua tangan saling menggenggam seperti seseorang yang sedang mengaku di hadapan dirinya sendiri. Kalau kamu sendiri, ia balik bertanya. Kenapa kamu memilih pekerjaan ini? Kamu pintar, cekatan. Kerja kantoran, jadi guru, pasti bisa. Ayu Lestari tersenyum tipis, getir sekaligus lembut. Karena dulu saya adalah anak yang tidak ada yang mau menggendong. Pak, katanya lirih. Ibu saya meninggal waktu saya 3 tahun, ayah saya mabuk tiap hari. Saya besar di rumah yang penuh teriakan, suara barang pecah, dan kata-kata kasar.
Kadang saya cuma ingin ada yang memeluk, tapi tidak ada. Mereka malah mengusir saya seperti duri. Rangga Wijaya mengepalkan tangan. Ayu Lestari melanjutkan, jadi saya janji, kalau suatu hari saya bisa merawat anak, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya akan menggendong, menyanyi, memeluk, bahkan kalau bisa menanggung sakit mereka. Sejenak, suasana terasa seperti membawa mereka kembali ke rumah-rumah tua beratap seng bocor dengan bau asap dapur dan masa kecil yang penuh luka. Tapi justru di sanalah mereka belajar mencintai. Teriakan kecil Naila dari lantai atas memecah keheningan. Ayu Lestari menoleh, wajahnya langsung berubah cerah. Rangga Wijaya ikut tersenyum. Ayo, kita naik, katanya. Rangga Wijaya menatap ke arah Ayu Lestari, yang berkata pelan, ibu saya meninggal waktu saya baru 3 tahun, ayah saya mabuk setiap hari. Saya tumbuh di rumah yang penuh teriakan, suara barang pecah dan kata-kata kasar. Kadang saya cuma ingin ada yang memeluk saya, tapi tidak ada. Mereka malah membentak, mendorong saya pergi seolah saya duri dalam daging. Tangan Rangga Wijaya mengepal erat. Makanya saya berniat, kalau suatu hari saya bisa merawat anak, saya akan merawat dengan sungguh-sungguh. Saya akan memeluk, akan menyanyi, akan menggendong, bahkan kalau bisa saya yang menanggung rasa sakit mereka. Lanjut Ayu Lestari lirih. Suasana di ruangan mendadak mengendap. Dalam sekejap seolah mereka tidak lagi duduk di villa modern, melainkan kembali ke rumah-rumah lama beratap seng bocor dengan bau asap dapur, tempat yang meninggalkan luka, tapi juga mengajarkan cara mencintai. Suara panggilan kecil Naila dari lantai atas memecah keheningan. "Ma. Yu," terdengar sayup. Ayu Lestari langsung berdiri, wajahnya seketika cerah. Rangga Wijaya ikut tersenyum. "Ayo, kita naik," katanya. Sepanjang pagi itu, Ayu Lestari hampir tidak beranjak dari sisi Naila. Anak kecil itu mulai belajar berdiri. Setiap kali jatuh, Ayu Lestari tidak buru-buru mengangkatnya, hanya menyemangati lembut, "Tidak apa-apa, coba berdiri lagi, ya." Naila oleng beberapa kali lalu tertawa setiap kali berhasil. Rangga Wijaya duduk memperhatikan, hatinya hangat sedikit demi sedikit. Menjelang siang, Pak Hadi memanggil Ayu Lestari ke belakang rumah. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya. Ayu Lestari melirik ke arah Rangga Wijaya, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke halaman belakang, tempat beberapa bedeng sayur dan pot tanaman mint ditata rapi. Pak Hadi menyilangkan tangan di dada, suaranya tegas, "Saya mau kamu paham satu hal. Pak Rangga itu orang baik, tapi sekarang dia sedang lemah." "Dia itu ayah," jawab Ayu Lestari pelan. "Dan kamu perempuan satu-satunya yang dia percaya setelah istrinya meninggal. Saya takut dia mencampur adukan rasa sayang dan rasa terima kasih." Ayu Lestari menarik napas pelan. "Kalau dia keliru, saya yang akan menjaga batasnya, Pak. Tapi kalau tidak keliru, saya juga tidak akan bersembunyi hanya karena omongan orang," ucapnya mantap. Pak Hadi menatapnya lama lalu mengangguk kecil. "Baiklah. Saya hanya berharap kamu tidak membuat dia terluka lagi." Ayu Lestari tidak menjawab, hanya menekan bibirnya rapat-rapat. Malam itu, Rangga Wijaya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Seperti rutinitas barunya, ia mampir dulu ke kamar Naila, tetapi lampu masih menyala. Ayu Lestari sedang duduk di samping box, membaca buku cerita dengan suara lembut dan rata. Saat burung bangau terbang melewati sungai, anak kecil itu melambaikan tangan, katanya, dan Naila terkekeh, menendang-nendang kaki kecilnya. Rangga Wijaya berdiri diam di ambang pintu tanpa bersuara. Di detik itu, ia menyadari, sebuah keluarga yang sesungguhnya sedang tumbuh di depan matanya. Bukan karena selembar akta nikah atau janji di depan altar, melainkan lewat tindakan-tindakan kecil, tawa anak, secangkir teh di pagi hari, dan bekas luka yang perlahan sembuh karena kehadiran satu sama lain. Ayu Lestari mengangkat kepala, melihatnya, lalu mengangguk pelan. Rangga Wijaya membalas dengan anggukan singkat. Tak ada kata tambahan, tapi mereka sama-sama tahu sejak malam itu, semuanya sudah berubah. Bukan lagi sekadar majikan dan pengasuh, melainkan dua orang dewasa yang keluar dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah ke cahaya, meski belum tahu pasti apa yang menunggu di depan. Bulan Oktober datang membawa hujan sore yang panjang. Villa keluarga Wijaya di Jakarta seakan tersiram bersih setelah musim panas yang terik. Lantai batu di halaman selalu lembab, daun-daun berguguran di bawah deretan palem, dan suara guntur di kejauhan sering membuat Naila terkejut lalu memeluk Ayu Lestari erat-erat. Hidup di dalam rumah tampak sudah stabil lagi. Rangga Wijaya semakin sibuk, tetapi tetap menyempatkan diri tiap malam membacakan dongeng untuk putrinya.
bahkan ketika tubuhnya lelah setelah jam-jam rapat yang menegangkan. Ayu Lestari tidak lagi kikuk seperti dulu. Ia hafal jadwal harian, tahu menyeimbangkan waktu antara merawat Naila dan menjaga jarak yang sopan dengan keluarga majikan. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang itu, arus bawah mulai bergejolak. Pak Hadi makin hari makin gelisah melihat kehadiran Ayu Lestari tidak hanya diterima, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah itu. Setiap kali melewati kamar Naila, Pak Hadi selalu menoleh ke dalam dengan tatapan berat. Dalam rapat kecil dengan para pekerja rumah tangga, ia mulai sering menyinggung soal aturan, hierarki, dan tata krama. Meski tidak menyebut nama, semua orang paham ia sedang membicarakan Ayu Lestari. Suatu pagi, ketika Ayu Lestari sedang menyuapi Naila bubur di balkon lantai 2, Tante Ratna Hapsari, sepupu Rangga Wijaya, tiba-tiba datang berkunjung. Ia satu-satunya kerabat yang masih sering menjaga hubungan dekat dengan keluarga Wijaya, dan hampir tiap kali datang selalu membawa topik soal investasi baru maupun urusan jodoh. "Kamu sehat, Rangga?" Sapanya sambil melangkah masuk dengan penampilan elegan, membawa tas bermerek dan topi lebar warna krem. "Baik, Tante," jawab Rangga Wijaya sambil menyambut dengan senyum tipis. "Tante dengar kondisi Naila sudah jauh membaik, Tante senang sekali," ucapnya, lalu ia menurunkan suara ketika melirik ke arah lantai 2. "Tapi Tante juga dengar ada hal yang agak aneh di rumah ini." Rangga Wijaya mengernyit. "Aneh bagaimana, Tante?" "Asisten rumah tangga boleh tinggal di lantai atas, mengurus satu kamar khusus dan malah punya suara dalam urusan rumah?" "Rangga, Tante sayang sama Naila, tapi kamu juga harus jaga nama baik keluarga," katanya pelan tapi tajam. Rangga Wijaya tahu persis apa yang sedang disiratkan. "Kalau mau, Tante bisa kenalkan perawat yang lulusan keperawatan beneran, dari keluarga terhormat. Jangan sampai orang luar melihatmu seolah tergila-gila pada pengasuh anak lalu berbuat yang tidak-tidak." Saat itu Ayu Lestari masuk dari arah balkon, menggendong Naila di pelukannya. Tante Ratna Hapsari langsung berhenti bicara dan menatap Ayu Lestari dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sorot menilai. "Selamat pagi, Tante," sapa Ayu Lestari sambil menunduk sopan. "Iya, kamu pengasuh Naila, ya?" tanya Tante Ratna Hapsari. "Iya, Tante," jawab Ayu Lestari. Tante Ratna Hapsari memperhatikan Naila yang merapat ke leher Ayu Lestari seolah mencari perlindungan. "Anak kecil itu gampang dekat dengan siapa saja, tapi kalau suatu hari kamu pergi, siapa yang akan mengurus dia? Jangan pikir mengasuh beberapa bulan sudah berarti berhasil," katanya datar. Ayu Lestari menahan diri, bibirnya mengatup tanpa menjawab. Rangga Wijaya maju selangkah, suaranya tegas, "Tante, aku memutuskan untuk mempercayakan Naila pada Ayu Lestari, karena aku percaya dia. Martabat itu bukan soal gelar atau uang, tapi soal bagaimana kita memperlakukan orang lain." Tante Ratna Hapsari terdiam sejenak lalu tertawa kecil, canggung. "Tante cuma khawatir." "Ya sudah, terserah kamu," katanya. Ia tetap tinggal beberapa saat lagi, tetapi sejak itu suasana di rumah menegang seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Seusai makan siang, Ayu Lestari mundur ke kamarnya di lantai atas. Ia menutup pintu, memeluk Naila erat, tangan bergetar halus meski ia enggan mengakui kegelisahannya sendiri. Ia tahu cepat atau lambat, hari seperti ini pasti datang. Sebaik apapun dirinya, akan selalu ada orang yang mengingatkan bahwa ia orang bawah. Malamnya, ketika Rangga Wijaya membawa segelas susu hangat ke kamar Ayu Lestari, ia mendapati Ayu Lestari sedang membereskan beberapa barang ke dalam tas kecil. "Kamu sedang apa?" tanya Rangga Wijaya. "Saya pikir sebaiknya saya pindah ke lantai bawah," jawab Ayu Lestari pelan. Rangga Wijaya meletakkan susu di meja. "Karena ucapan Tante Ratna? Karena kamu tidak mau jadi alasan aku berkonflik dengan keluarga?" Rangga Wijaya duduk di tepi tempat tidur dan menghela napas panjang. "Kamu bukan alasannya, mereka hanya belum mengerti kamu. Suatu saat mereka akan mengerti." "Tidak semua orang mau berusaha mengerti orang lain," jawab Ayu Lestari lembut, menatapnya tanpa nada menyalahkan, hanya jujur. Hening mengembang di antara mereka hingga akhirnya Rangga Wijaya meraih tangan Ayu Lestari. "Kamu pernah bilang, kalau suatu hari kamu merasa sudah tidak cocok, kamu akan pergi sendiri. Tapi hari ini aku ingin jelaskan, kamu bukan orang luar, bukan orang yang posisinya di bawah. Kamu adalah orang yang mengembalikan tawa anakku, dan orang yang membuat aku merasa masih manusia," katanya lirih. Ayu Lestari tertegun, hatinya bergetar seperti mendengar sebuah lagu sedih namun menghangatkan. Ia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, saya akan tetap di sini. Tapi hanya kalau saya dihormati sebagai manusia seutuhnya,
bukan sebagai barang yang bisa dipindah sesuka hati. Rangga Wijaya mengangguk, aku janji. Namun, di rumah besar seperti itu, janji tidak selalu mudah untuk dijaga. 2 hari kemudian, Pak Hadi diam-diam menghubungi kenalannya untuk memeriksa latar belakang Ayu Lestari. Kabar bahwa Ayu Lestari pernah kuliah keperawatan di Semarang tapi harus berhenti karena ayahnya meninggal. Pernah bekerja serabutan, bahkan pernah kabur dari tempat kerja karena dipaksa melakukan hal di luar tugasnya. Pelan-pelan menyebar di antara para pekerja di villa keluarga Wijaya. Suatu pagi, orang dapur berbisik, katanya dulu Ayu diusir dari rumah majikan lama karena dikira ada apa-apa dengan anak laki-laki majikan. Masa sih? Kelihatannya polos begitu, balas yang lain. Ayu Lestari mendengar, tapi ia tidak berkata apa-apa, ia hanya diam dan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Sampai suatu malam, Naila demam tinggi, wajahnya memerah, tubuhnya panas seperti terbakar. Rangga Wijaya sedang dinas mendadak ke Surabaya, dan seisi rumah panik. Pak Hadi menelpon dokter langganan, tetapi hujan deras membuat jalan menuju kompleks perumahan tergenang. Dokter hanya bisa berjanji datang paginya. Ayu Lestari tidak mau menunggu. Ia mengambil tas peralatan medis lamanya, menyiapkan obat penurun panas dan menyuntikkan dosis yang sudah ia pelajari dulu saat kuliah keperawatan yang tak sempat ia selesaikan. Sepanjang malam ia duduk di samping tempat tidur Naila, mengompres hangat, mengelap keringat kecil yang terus bermunculan di kening, menghitung napas sambil berdoa dalam hati. Ketika fajar menyingsing dan Rangga Wijaya pulang, ia mendapati Ayu Lestari tertidur kelelahan di samping boks bayi, tangan masih menempel di dahi Naila. Suhu tubuh Naila sudah turun, napasnya teratur. Rangga Wijaya menunduk, mengambil selimut tipis dan menyelimuti bahu Ayu Lestari dengan hati-hati. Di ambang pintu, Pak Hadi berdiri diam sebelum berbisik dengan suara parau, "Saya salah." Rangga Wijaya tidak menoleh, tetapi suaranya mantap, "Bukan salah karena ragu, Pak. Yang salah adalah ketika kita membiarkan prasangka memimpin." Ia menatap ke dalam kamar kecil itu, di mana cahaya pagi menembus jendela dan jatuh di rambut Ayu Lestari yang kusut. Saat itu ia tahu, badai di rumah ini mungkin belum selesai, tetapi Ayu Lestari bukan perempuan yang mudah tersapu pergi. Setelah malam demam itu, suasana di villa keluarga Wijaya berubah terasa. Pak Hadi menjadi lebih pendiam, tidak lagi mengomel ketika melihat Ayu Lestari menggendong Naila berjalan di taman, atau duduk makan bersama Rangga Wijaya dalam beberapa kesempatan. Bisik-bisik di dapur pun makin jarang terdengar. Para pekerja rumah mulai memandang Ayu Lestari dengan cara berbeda, ada hati-hati, ada hormat. Namun perubahan di permukaan itu tidak membuat Ayu Lestari benar-benar tenang. Intuisinya mengatakan masih ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Suatu sore hujan, ketika ia sedang merapikan lemari pakaian Naila, tangannya tanpa sengaja menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut terdalam laci paling bawah. Tutup kotak itu diukir motif bunga klasik, tampak seperti benda lama. Ayu Lestari ragu sejenak, lalu membukanya. Di dalamnya ada gantungan kunci dengan beberapa anak kunci bertanda simbol tertentu, beberapa foto lama yang warnanya mulai pudar, dan setumpuk berkas yang dibungkus plastik bening dengan sangat rapi. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia membuka berkas itu dan mendapati sebuah laporan medis lengkap atas nama pasien Naila Wijaya. Yang membuat napas Ayu Lestari tercekat adalah bagian diagnosis. Gangguan perkembangan mental, dicurigai kerusakan saraf akibat kekurangan oksigen saat lahir. Tanggal di laporan itu tercatat ketika Naila baru berusia 8 bulan. Lutut Ayu Lestari lemas, ia hampir terduduk. Ia ingat jelas Rangga Wijaya selalu berkata bahwa Naila lahir sehat, hanya menjadi sensitif setelah kehilangan ibunya. Laporan ini berkata hal yang sangat berbeda. Ayu Lestari membawa berkas itu ke taman belakang, tempat Pak Hadi sedang menyiram tanaman dengan tatapan kosong. "Pak, saya mau tanya sesuatu," ucapnya lirih tapi tegas. Ketika Pak Hadi melihat berkas di tangan Ayu Lestari, wajahnya pucat seketika. "Saya menemukannya di kamar Naila," kata Ayu Lestari. Pak Hadi meletakkan selang, mengelap tangannya dengan handuk. Seharusnya tidak ada yang tahu tentang berkas itu. Rangga ingin menyimpannya. "Kenapa menyembunyikan hal sepenting ini?" tanya Ayu Lestari. Pak Hadi menghela napas panjang, suaranya berat seperti angin yang melewati rimbun daun. Waktu Naila lahir, ibunya mengalami komplikasi parah. Naila kekurangan oksigen hampir 3 menit. Dokter sudah berusaha, tapi mereka hanya bisa menjamin anak itu hidup, bukan berkembang normal. Mereka menyarankan pemeriksaan lanjutan, tapi Rangga menolak. Dia tidak sanggup menerima kemungkinan putrinya bermasalah, apalagi membiarkan dunia menempelkan label cacat pada Naila.
Ayu Lestari menggenggam erat berkas hasil pemeriksaan itu. Jadi semua waktu yang aku habiskan merawat Naila selama ini, setiap kesulitan, setiap tanda keterlambatan perkembangannya, adalah akibat dari kejadian saat ia lahir, pikirnya. Pak Hadi mengangguk pelan. Kamulah orang pertama yang membuatnya bereaksi positif setelah 3 tahun hampir tanpa respons. Mungkin kamu satu-satunya harapan yang bisa membantunya pulih, ujarnya. Ayu Lestari melangkah pergi dengan dada berat. Ia tidak marah pada Rangga Wijaya, tetapi kegelisahan menyelimutinya, dan rasa sayangnya pada Naila justru makin besar. Anak itu bukan hanya seorang bocah yang kehilangan ibu, melainkan jiwa kecil yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk hidup selengkap mungkin. Tak ada yang tahu apakah Naila kelak bisa berbicara jelas, bisa bersekolah seperti anak lain, tetapi Ayu Lestari tahu satu hal, ia tidak akan pergi selama semuanya masih setengah jalan. Malam itu, Rangga Wijaya pulang larut. Ia melangkah ke kamar Naila dan mendapati Ayu Lestari duduk di samping boks bayi dengan mata sayu karena kelelahan. Aku menemukan berkas medis di dalam lemari, kata Ayu Lestari begitu ia menutup pintu. Rangga Wijaya tertegun. Kamu berhak tahu, lanjutnya, menatap tanpa mengalihkan pandang. Rangga Wijaya duduk di kursi dan menutupi wajah dengan kedua tangan. Butuh waktu sebelum ia akhirnya berbisik, maafkan aku takut kalau kamu tahu, kamu akan pergi. Ayu Lestari menatapnya lama. Jadi kamu memilih membuat aku hidup dalam kebenaran yang setengah. Bukan karena kamu tidak percaya padaku, tapi karena kamu tidak percaya diri kamu sendiri sanggup menghadapi kenyataan itu sekali lagi. Ayu Lestari mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Naila tidak butuh dikasihani. Dia perlu dilihat apa adanya. Aku tidak akan pergi. Tapi kalau kamu ingin aku tetap di sini, kamu harus belajar jujur pada dirimu sendiri. Rangga Wijaya menatapnya dengan mata memerah. Kamu benar. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Tidak ada satu hal pun. Keesokan harinya, Rangga Wijaya mengumpulkan sebuah rapat keluarga kecil di ruang tamu. Pak Hadi, kepala rumah tangga, beberapa staf kunci, Ayu Lestari, dan tentu saja Bu Sri Widyastuti begitu mendengar kabar pun memaksa hadir. Di tengah ruang tamu, Rangga Wijaya berdiri sambil menggenggam salinan berkas medis. Putri saya tidak sempurna. Ia mungkin akan membutuhkan terapi jangka panjang. Tapi dia tetap putri saya, dan saya tidak akan menyembunyikan hal ini dari siapapun lagi, ucapnya tegas. Bu Sri Widyastuti membelalakan mata. Rangga, kamu tahu kalau kamu bicara begitu, orang luar akan pikir apa? Rangga Wijaya menjawab dengan sorot mata yang mengeras. Apa yang mereka pikirkan tidak sepenting bagaimana saya memandang anak saya sendiri. Kalau mereka mencela, itu urusan mereka. Saya memilih berjalan bersama putri saya. Pak Hadi tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya ia melihat tuan mudanya benar-benar berani memikul tanggung jawab. Dan Ayu, Rangga Wijaya berbalik padanya, aku akan menandatangani kontrak resmi. Kamu bukan lagi pembantu rumah tangga. Jika kamu setuju, kamu akan menjadi pendamping pendidikan dan terapis pendukung untuk Naila. Ayu Lestari sempat terpaku, lalu mengangguk pelan. Aku setuju, tapi bukan karena gelar pekerjaan. Aku hanya belum siap mengakhiri perjalanan ini di tengah jalan. Malam itu, saat rumah sudah sunyi, Rangga Wijaya mengajak Ayu Lestari turun ke lantai bawah, ke area yang jarang disentuh siapapun di Villa Wijaya. Di sana, selain lemari berkas dan rak buku berdebu, ada sebuah ruangan kecil yang pintunya selalu tertutup rapat. Rangga Wijaya membuka kunci. Di dalamnya, tersimpan sebuah ruang terapi yang terbengkalai, papan belajar penuh gambar, balok susun warna-warni, alat latihan refleks, semuanya masih baru. Ia menyalakan lampu, dan sinar putih terang memenuhi ruangan. Dulu aku berniat memanggil terapis profesional untuk melatih Naila di rumah, katanya lirih, tapi aku mundur di tengah jalan karena takut. Takut aku tidak cukup kuat menerima kenyataan bahwa anakku berbeda. Ayu Lestari melangkah masuk, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kita mulai lagi, ucapnya pelan. Dari sini. Rangga Wijaya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Ya, dari sini. Jakarta sedang memasuki penghujung tahun, cuaca yang tiba-tiba berganti antara hujan deras dan terik matahari membuat seluruh rumah besar keluarga Wijaya di Pondok Indah selalu sibuk dengan segala persiapan menyambut Lebaran. Hiruk-pikuk jalanan yang ramai menjelang hari raya seakan tak terlalu menyentuh bagian dalam Villa Wijaya. Tempat sebuah perjalanan untuk menghidupkan kembali senyum seorang anak kecil sedang berlangsung, perlahan tapi pasti, setiap hari.
Naila mulai bisa memanggil nama Ayu Lestari dan ayahnya dengan jelas, mengenali benda-benda di sekelilingnya, bahkan mulai belajar menggambar coretan-coretan kecil yang belum beraturan di ruang terapi kecil di lantai bawah Villa Wijaya. Ruangan yang dulu dibiarkan berdebu dan terlupakan, kini penuh warna dari mainan, gambar-gambar dan tawa anak kecil. Ayu Lestari sekarang benar-benar menjadi pendamping terapi bagi Naila. Ia mendapat pelatihan tambahan dari seorang terapis profesional yang diundang secara khusus oleh Rangga Wijaya beberapa jam setiap minggu. Setiap hari Ayu Lestari mencatat perkembangan Naila, mengirim laporan kepada dokter, dan secara rutin berdiskusi langsung dengan Rangga Wijaya. Hubungan mereka perlahan melampaui batas pekerjaan semata. Meski belum ada kata-kata yang terucap, tatapan, gerak tubuh, dan keheningan yang mereka bagi bersama sudah lebih dari cukup untuk menceritakan apa yang belum mereka ucapkan. Namun justru pada saat itulah, badai yang tersembunyi di dalam keluarga mulai tampak jelas. Suatu sore, Bu Sri Widyastuti kembali datang, kali ini tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang perempuan muda berwajah tajam dengan tatapan sedingin embun pagi, Tasya Maharani, putri dari salah satu mitra bisnis terbesar Wijaya Group. Sejak melangkah masuk ke dalam rumah, Tasya Maharani meneliti setiap sudut ruangan dengan pandangan menilai, seolah-olah ia datang untuk mengaudit sebuah aset. "Halo?" sapa Tasya Maharani sambil tersenyum pada Rangga Wijaya. Senyum yang tampak sempurna, cukup ramah namun tetap menjaga jarak. Kata Bu Sri, "Kakak punya putri yang sangat manis, aku jadi tidak sabar ingin bertemu." Rangga Wijaya membalas dengan sopan. "Terima kasih sudah mampir. Putrimu di mana? Boleh aku bertemu sekarang?" tanyanya kemudian. Rangga Wijaya pun mengantar Tasya Maharani ke kamar Naila. Di sana, Ayu Lestari sedang membantu Naila menyusun balok kayu menjadi bentuk-bentuk hewan. Ia menoleh ketika mendengar langkah orang asing, sorot matanya sekejap menjadi waspada. Naila langsung bersembunyi di belakang Ayu Lestari dengan tubuh mungilnya. "Hai," suara Tasya Maharani terdengar manis ketika ia membungkuk mendekati Naila. "Tante ini teman ayah kamu." Naila tidak menjawab, hanya menggeleng pelan dan menggenggam tangan Ayu Lestari makin erat. Senyum Tasya Maharani tetap terpasang, tetapi matanya dengan cepat melirik ke arah Ayu Lestari sebelum berkata dengan nada yang sulit menyembunyikan sikap mengukur. "Oh, jadi Mbak ini pengasuh ya?" Ayu Lestari tersenyum tipis. "Saya pendamping terapi untuk Naila." "Wah, kedengarannya keren sekali. Kukira hanya asisten rumah tangga biasa," jawab Tasya Maharani dengan tawa kecil yang lembut namun mengandung nada meremehkan. Rangga Wijaya melangkah maju, suaranya rendah namun tegas. "Ayu adalah satu-satunya orang yang dipercaya Naila. Dia bukan sekadar karyawan." Tasya Maharani melirik ke arahnya, senyumnya sedikit mengeras. "Aku mengerti, tapi bagaimanapun juga posisi dia di rumah ini tetap harus jelas, kan?" Malam itu, suasana makan malam di ruang makan utama terasa padat seperti udara yang kekurangan oksigen. Bu Sri Widyastuti tak henti-hentinya membicarakan jaringan politik, manfaat bisnis, dan betapa pentingnya menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Tasya Maharani. Ia bahkan mengusulkan agar orang tua Tasya Maharani diundang merayakan Lebaran tahun ini di Villa Wijaya. Dan gadis itu, Bu Sri Widyastuti melirik ke arah Ayu Lestari. "Lebih baik dipindah ke kamar di lantai bawah saja. Tidak pantas tamu melihat seorang pembantu tinggal di lantai atas." Wajah Rangga Wijaya menegang, tapi Ayu Lestari lebih dulu angkat bicara. "Baik, saya akan beres-beres malam ini juga, Bu." Rangga Wijaya menoleh padanya, matanya penuh ketidakberdayaan. Seusai makan, Ayu Lestari diam-diam mengemas barang-barangnya dan pindah ke kamar kecil dekat dapur. Ruangan itu dingin dan sempit, hanya cukup untuk sebuah ranjang tunggal. Malam itu, ia tidak benar-benar tidur, dan begitu pula Rangga Wijaya. Keesokan paginya, Naila menyadari bahwa Ayu Lestari tidak lagi berada di kamar atas. Anak kecil itu berlari ke sana kemari, lalu menangis terseduh-seduh ketika tidak menemukan sosok yang sudah menjadi pusat dunianya. Rangga Wijaya menggendong putrinya turun ke dapur dan mendapati Ayu Lestari sedang memotong buah. "Ayah, Bu Ayu di mana?" tangis Naila di sela-sela isakan. Rangga Wijaya berjongkok, mengusap air mata di pipi putrinya. "Bu Ayu masih di sini. Sayang, hanya pindah kamar saja." "Tidak mau?" Naila mau Bu Ayu tidur di atas, serunya sambil menangis lebih keras dan meronta dalam pelukan. Rangga Wijaya menatap Ayu Lestari, tatapannya penuh luka yang tak terucap. Saat itu Pak Hadi muncul di ambang pintu. "Tuan, saya perlu bicara," katanya serius. Mereka berdua berjalan ke taman belakang. "Tuan mau bagaimana dengan Tasya Maharani?" tanya Pak Hadi tanpa berputar-putar. "Saya tidak punya rencana apa-apa. Saya tidak mencintainya,"
jawab Rangga Wijaya pelan. Dia adalah penghubung penting dalam kontrak bernilai sekitar setengah triliun rupiah dengan Nusantara Raya Group. Kalau Tuan menolak, Wijaya Group bisa terkena guncangan besar. Rangga Wijaya tersenyum miris. Lalu saya harus menukar putri saya, menukar orang yang saya percaya, hanya demi sebuah kontrak bisnis? Pak Hadi Nugroho berkata pelan namun tajam, Tuan sudah menukar banyak hal, sejak membiarkan orang yang mereka sebut pembantu naik ke ranjang putri Tuan. Kalimat itu menampar batin Rangga Wijaya, membuatnya terdiam. Saya hanya mengucapkan apa yang orang lain pikirkan, lanjut Pak Hadi Nugroho, dan Tuan tahu, kalau Ayu Lestari tetap di sini, dia tidak hanya akan disakiti dengan kata-kata. Malam itu, Rangga Wijaya memanggil Ayu Lestari ke taman belakang. Kamu menyesal pernah masuk rumah ini? Suaranya serak. Ayu Lestari menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, saya hanya akan menyesal kalau pergi sebelum melakukan sesuatu yang berarti untuk Naila. Rangga Wijaya duduk di bangku taman, menunduk. Saya takut kamu akan terluka, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Ayu Lestari menarik napas dalam. Kalau begitu beri saya hak untuk memilih. Jangan mengeluarkan saya dari keputusan hidup Tuan sendiri. Jangan melindungi saya dengan cara mendorong saya menjauh. Rangga Wijaya mengangkat wajah, di matanya ada kelembutan tanah yang siap menumbuhkan apapun, tapi juga keteguhan batu yang sulit goyah. Saya akan memilih kamu, ucapnya lirih. Dan kalau harus membayar mahal untuk itu, saya siap. Ayu Lestari tidak menjawab, tetapi jemarinya menggenggam tangan Rangga Wijaya lebih erat. Di lantai atas, Naila berdiri di balik jendela, mengintip dua orang dewasa yang duduk berdampingan di bawah bayang-bayang pohon palem hias. Untuk pertama kalinya, gadis kecil itu tersenyum tanpa ada yang mengajaknya, tapi angin malam yang berdesir di gerbang besar tetap membawa aroma kegelisahan. Di balik janji itu, ada konsekuensi yang belum terlihat, dan perjuangan untuk menuntut keadilan di dalam Villa Wijaya baru saja dimulai. Seminggu setelah Lebaran, Villa Wijaya masih menyimpan wangi bunga melati, ketupat dan asap dupa yang samar-samar menempel di anak tangga teras, tetapi suasana hati orang-orang di dalamnya sudah jauh dari ceria. Tasya Maharani tetap tinggal, kali ini dengan status sahabat keluarga, sebuah sebutan kabur yang sengaja didorong Bu Sri Widyastuti agar orang-orang mulai bergosip. Ayu Lestari dipindahkan sepenuhnya ke pavilion karyawan di rumah belakang. Pekerjaannya tidak berubah, tapi tatapan orang-orang berubah total. Mereka tidak lagi bercanda atau menggunjing di belakangnya, yang tersisa hanya keheningan seolah semua sedang menunggu sebuah akhir. Dan akhir itu memang semakin mendekat. Suatu sore, Ayu Lestari menjemput Naila dari kelas terapi. Rangga Wijaya sedang sibuk dalam rapat Dewan Direksi Wijaya Group, sehingga ia pulang lebih lambat. Begitu mereka memasuki halaman, Ayu Lestari melihat Bu Sri Widyastuti sudah berdiri di anak tangga teras, tangan terlipat di dada, di sampingnya Tasya Maharani dengan gaun putih hendak pergi ke pesta. Kamu mau bawa anak itu kemana? Tanya Bu Sri Widyastuti tanpa basa-basi. Baru pulang dari kelas terapi, Bu, jawab Ayu Lestari tenang, tanpa merendah. Itu jadwal tetap dari dokter, saya hanya mengikuti arahan. Siapa yang memberi kamu izin melanjutkan semua itu saat Rangga Wijaya tidak di rumah? Suara Bu Sri Widyastuti meninggi. Saya hanya menjalankan rencana yang sudah disetujui sebelumnya, jawab Ayu Lestari. Tapi kamu itu siapa di rumah ini sampai berani memutuskan sendiri? Sela Tasya Maharani dengan nada setajam pisau. Saya orang yang dipercaya Naila, balas Ayu Lestari. Tasya Maharani terkekeh sinis. Dipercaya? Anak kecil bisa percaya siapa saja yang memanjakannya. Tapi keluarga ini tidak boleh membiarkan seorang anak yang sakit tumbuh hanya dengan seorang perempuan tanpa status yang jelas. Ayu Lestari terdiam sekejap. Silakan hina saya, ucapnya pelan, tapi jangan seret Naila ke dalamnya, dia tidak bersalah. Bu Sri Widyastuti melangkah maju. Saya tanya terus terang, kamu berniat memanfaatkan anak itu untuk masuk ke keluarga Wijaya, kan? Untuk pertama kalinya pandangan Ayu Lestari mengeras. Kalau tujuan saya hanya naik derajat, saya sudah menerima ketika Rangga Wijaya memberi isyarat untuk menahan saya di sini, katanya pelan. Tapi saya tidak lakukan itu, karena saya tidak mau menjadi alasan dia ditarik masuk ke pusaran ini. Berani sekali kamu bicara begitu? Tasya Maharani tertawa pendek, kesal. Kamu tidak mengerti, sambung Ayu Lestari, suaranya melembut, matanya tertuju pada Naila yang memeluk boneka beruang lusuh di pelukan. Saya tidak memilih bertahan karena Rangga Wijaya, saya bertahan karena Naila, karena saya melihat diri saya sendiri di mata anak itu setiap kali dia merasa ditinggalkan.
Ucapan itu membuat Bu Sri Widyastuti terdiam. Tasya Maharani menoleh dengan wajah memerah lalu pergi dengan langkah keras. Malamnya, Ayu Lestari menerima pesan dari Rangga Wijaya. Ia ingin berbicara, jam 9 malam, di ruang terapi bawah tanah yang kini menjadi pusat kecil perjalanan mereka bertiga. Ruang terapi di lantai bawah tanah Villa Wijaya malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Rangga Wijaya duduk di depan meja. Beberapa berkas terbentang, termasuk draft kontrak terapi jangka panjang yang diajukan Rumah Sakit Pusat di Jakarta. Ia mengangkat kepala ketika Ayu Lestari masuk. "Saya minta maaf sudah membiarkan kamu menghadapi mereka sendirian," ucapnya pelan. Ayu Lestari menggeleng. "Saya sudah terbiasa," jawabnya lirih. Rangga Wijaya mendorong selembar kertas ke arah Ayu Lestari. "Saya baru saja pulang dari rapat bersama Dewan Direksi Wijaya Group," katanya. "Mereka memaksa saya memilih, menghentikan kerja sama personal ini, artinya kamu berhenti mendampingi Naila, atau saya melepaskan kendali kantor cabang di wilayah utara dan menyerahkannya kepada orang lain." Ayu Lestari menatapnya lekat. "Karena saya? Karena gosip tentang saya dan Tasya Maharani?" Rangga Wijaya mengangguk pelan. "Karena kamu, karena Tasya Maharani, dan semua cerita yang mereka sulam sesuka hati." "Lalu Tuan memilih apa?" tanya Ayu Lestari. Hening sesaat, mata Rangga Wijaya lelah tapi teguh. "Saya akan melepaskan jabatan itu," katanya akhirnya. "Saya memilih putri saya dan memilih kebenaran." Ayu Lestari duduk berhadapan dengannya. "Tuan tahu keputusan itu akan membuat seluruh keluarga Wijaya menganggap Tuan sebagai pengkhianat?" tanyanya pelan. "Saya tahu," jawab Rangga Wijaya, "tapi sama seperti kamu, saya tidak bisa terus hidup dalam pura-pura." Sunyi sejenak, lalu Ayu Lestari tersenyum getir. "Harusnya keputusan seperti itu membuat orang bahagia, tapi yang saya rasakan hanya sakit." "Saya juga," balas Rangga Wijaya. Keesokan paginya, semuanya meledak seperti yang sudah mereka duga. Pak Hadi Nugroho mengumpulkan rapat internal di ruang keluarga. Bu Sri Widyastuti membanting tangan ke meja, menggenggam surat pengunduran diri Rangga Wijaya dari posisi pengendali kantor cabang wilayah utara dan melemparkannya ke tengah. "Ini tindakan melawan seluruh keluarga," serunya. Rangga Wijaya tenang. "Kalau keluarga ini bisa runtuh hanya karena keputusan itu, berarti pondasinya dari awal memang rapuh," jawabnya. "Lalu bagaimana dengan perempuan bernama Ayu Lestari itu?" Suara Bu Sri Widyastuti meninggi. "Saya secara resmi meminta dia meninggalkan rumah ini dalam 24 jam. Kalau tidak, kami akan melibatkan pihak berwajib." Rangga Wijaya berdiri. "Dia tidak melanggar hukum. Dia tinggal di sini secara sah, berdasarkan kontrak yang saya tanda tangani. Kalau kalian memaksanya pergi, saya akan melindunginya dengan segala cara." "Kalau begitu, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Wijaya," potong Bu Sri Widyastuti dingin. Pak Hadi Nugroho yang sejak tadi diam hanya bisa menghela napas berat. "Rangga, apa yang kamu lakukan sama saja menjatuhkan semua yang dulu dibangun ayahmu," katanya pelan. "Tidak, Pak," jawab Rangga Wijaya, "saya justru sedang memperbaiki pondasinya supaya benar-benar kuat." Malam itu, Ayu Lestari mulai mengemas barang-barangnya. Meski Rangga Wijaya berkali-kali memintanya bertahan, dia tahu dirinya harus melangkah keluar, setidaknya untuk sementara, bukan karena takut, tetapi karena ingin memberi ruang bagi Rangga Wijaya menyelesaikan bagian pertarungannya dengan cara yang terhormat. Ia menyeret koper menuju pintu belakang, tepat ketika Naila berlari menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Mi mau kemana?" Suara Naila bergetar. "Pergi sebentar saja," jawab Ayu Lestari lembut. "Tidak mau?" Naila tidak mau Mi pergi. Naila memeluk kaki Ayu Lestari sambil menangis keras. Ayu Lestari berlutut, memeluk tubuh kecil itu. "Kamu anak baik, tetap di sini, belajar yang rajin, dengar kata ayah. Kalau suatu hari kamu bisa menggambar satu lukisan yang sangat indah, Mi akan kembali," bisiknya. "Naila gambar sekarang, Mi jangan pergi," rengek Naila, sesenggukan. Saat itulah Rangga Wijaya berlari datang dan melihat pemandangan itu, dadanya serasa disayat. "Kamu tidak perlu pergi," katanya terburu-buru. "Saya sudah siap mempertahankan semuanya." Ayu Lestari menggeleng pelan. "Saya pergi bukan karena takut, tapi karena saya percaya kadang mundur sebentar adalah cara terbaik untuk kembali di waktu yang tepat." Rangga Wijaya memeluknya, untuk pertama kalinya tanpa jarak. "Saya akan menunggu," ucapnya lirih. Ayu Lestari menengok ke arah cahaya lampu kuning hangat dari dalam Villa Wijaya, tempat yang dulu seperti neraka, lalu berubah menjadi ruang penyembuhan.
Ia tahu suatu hari nanti ia akan kembali, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai perempuan yang cukup kuat untuk berdiri di samping, karena cinta, tanpa merebut, tanpa memohon, melainkan dengan nilai dirinya sendiri. 3 bulan setelah kepergian Ayu Lestari dari Villa Wijaya, kehidupan di rumah yang dulu penuh badai itu menjadi anehnya begitu sunyi. Pesta jamuan bisnis berkurang drastis, Bu Sri Widyastuti jarang datang, para pekerja baru keluar masuk silih berganti. Tak satu pun sanggup menghadapi Naila yang sensitif dan keras kepala. Ruang terapi di lantai bawah tanah tetap dinyalakan setiap hari, tetapi tanpa suara lembut Ayu Lestari, semua alat bantu edukasi hanya terdiam di sudut, seperti menunggu seseorang yang tahu caranya membuat ruangan kecil itu kembali hidup. Rangga Wijaya sibuk merestrukturisasi kantor cabang wilayah selatan setelah mundur dari posisi pengendali di wilayah utara. Meski kehilangan banyak relasi strategis, perlahan ia justru mulai memiliki rekan-rekan baru, orang-orang yang memilih bertahan karena percaya padanya, bukan karena keluarga Wijaya. Setiap malam setelah pekerjaan selesai, ia tetap menyisihkan waktu untuk bermain dengan putrinya. Naila tidak lagi panik seperti saat awal kepergian Ayu Lestari, tetapi tatapan mata gadis kecil itu seolah selalu tertuju ke gerbang besar, ke tempat seseorang dulu sering duduk menemaninya menggambar setiap sore. Suatu kali, ketika sedang merapikan kamar anaknya, Rangga Wijaya tanpa sengaja membuka laci kecil di samping meja belajar dan menemukan setumpuk gambar coretan. Di sana tergambar sosok perempuan berambut panjang berdiri di samping seorang anak kecil, di belakang mereka ada sosok pria tinggi, goresannya sederhana namun penuh rasa. Di bawah gambar itu, tulisan tangan Naila yang masih miring menuliskan satu kata, keluarga. Rangga Wijaya duduk, menunduk di atas meja, dan untuk pertama kalinya sejak lama ia mengizinkan dirinya menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena rindu dan karena akhirnya ia mengerti Ayu Lestari bukan sekadar orang yang ia butuhkan, melainkan seseorang yang tak tergantikan. Di sebuah kafe kecil di tepi sungai Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Ayu Lestari sedang duduk menyusun ulang bahan ajar. Setelah meninggalkan Villa Wijaya, ia menerima tawaran menjadi asisten pengajar paruh waktu di sebuah pusat terapi anak berkebutuhan khusus. Ia tidak ingin kembali ke desa di Sumatera Selatan, tetapi juga tidak ingin meninggalkan Jakarta. Kota ini menyimpan begitu banyak kenangan. Namun disinilah ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Setiap hari ia bekerja bersama para spesialis, bertemu anak-anak dengan kondisi jauh lebih berat daripada Naila, dan justru senyum polos merekalah yang membuatnya teguh pada keputusan untuk pergi. Sesekali ia menatap layar ponsel lalu mematikannya lagi. Pesan-pesan dari Rangga Wijaya tetap datang, tapi tidak pernah memaksa, hanya kalimat-kalimat pendek seperti, Naila belajar lebih baik sekarang, tapi belum tertawa seperti dulu. Atau, hari ini dia menggambar lagi, ada nama Mi di sudut kertas. Mau melihat? Atau, saya sedang menyiapkan proyek pendidikan khusus terinspirasi dari ruang terapi kecil itu. Ayu Lestari membaca semuanya tanpa membalas, namun setiap kata seolah tercetak tebal di dalam hatinya. Suatu sore ketika ia berdiri di dekat jendela pusat terapi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Ini Cigu Ayu ya?" Ayu Lestari menoleh dan melihat Tasya Maharani. Ia sedikit terkejut, bukan karena tak menyangka bertemu, melainkan karena tak menyangka Tasya Maharani akan mencarinya sampai ke tempat ini. "Kamu kesini untuk apa?" tanya Ayu Lestari pelan. Tasya Maharani menghela napas, memandang sekeliling lalu berkata, "Saya tidak datang untuk ribut. Saya datang untuk minta maaf." Ayu Lestari diam. "Dulu saya pikir saya bisa punya segalanya hanya dengan berdiri di posisi yang benar," ucap Tasya Maharani lirih. "Tapi ternyata yang saya punya tidak pernah benar-benar cinta." "Kamu sadar sejak kapan?" tanya Ayu Lestari, tanpa nada mengejek, hanya ingin tahu. "Sejak saya melihat Rangga Wijaya menyimpan selendang kotak-kotak yang kamu tinggalkan, tapi membuang hadiah bermerek yang saya berikan," jawab Tasya Maharani sambil tersenyum pahit. "Saya datang hanya untuk mengatakan itu, dan untuk bilang, kalau kamu tidak kembali, anak itu tidak akan pernah benar-benar sembuh." Ayu Lestari menunduk, hening. "Tidak ada yang berhak memaksa kamu memaafkan saya," lanjut Tasya Maharani, "tapi kalau bisa, jangan tinggalkan Naila." Setelah mengucapkan itu, Tasya Maharani berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Malamnya, ponsel Ayu Lestari kembali menyala, sebuah video masuk. Di layar terlihat Naila berdiri di depan papan tulis putih, memegang spidol warna, sementara Rangga Wijaya merekam dari belakang kamera. "Naila lagi gambar apa?" tanya suara Rangga Wijaya. "Gambar Mi pulang ke rumah," jawab Naila. "Kalau Mi lihat gambar ini, Naila mau bilang apa?" "Naila kangen Mi, kangen sekali," kata suara kecil itu. Ayu Lestari tidak mampu menahan air mata. Ia tahu tak ada lagi alasan untuk terus menghindar. Seminggu kemudian,
Sebuah taksi berhenti di depan Villa Wijaya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sopir membuka bagasi dan menurunkan sebuah koper tua. Ayu Lestari melangkah turun, berdiri di depan gerbang besi yang begitu ia kenal. Seorang pengurus rumah tangga tua, Bu Ratih, membuka pintu dari dalam. Wajahnya sempat membeku sesaat sebelum berubah menjadi senyum lebar. "Cikgu Ayu, akhirnya kamu pulang juga," ucap Bu Ratih dengan mata berkaca-kaca. Di dalam rumah, Naila sedang bermain plastisin di atas karpet ketika menoleh ke arah pintu. Begitu melihat sosok Ayu Lestari, ia melepaskan semua mainan dan berlari secepat angin. Mi, serunya. Ayu Lestari berlutut dan merengkuh gadis kecil itu dalam pelukan hangat. "Naila sudah jadi anak baik," bisiknya. "Aku belajar gambar, belajar huruf, tapi tidak ada yang cerita sebelum tidur," jawab Naila dengan mata berkaca-kaca. Di belakang mereka, Rangga Wijaya berdiri, dia menyaksikan semuanya. Ayu Lestari menengadah, tatapannya bertemu dengan tatapan pria itu. Rangga Wijaya melangkah mendekat tanpa berkata apa-apa, hanya mengulurkan sebuah kunci kecil. "Saya sudah memperbarui kamar kamu," katanya pelan. "Kamu bilang hanya akan kembali kalau di sini masih ada tempat untuk sembuh." Ayu Lestari menerima kunci itu, dan Rangga Wijaya menambahkan, "Bukan cuma masih ada tempat, tapi tempat itu menunggu kamu setiap hari." Ayu Lestari menggenggam kunci itu erat sambil menggenggam tangan Rangga Wijaya. Malam itu, Naila tertidur pulas dalam pelukan Ayu Lestari. Rangga Wijaya berdiri di dekat jendela, menatap ke arah taman belakang, tempat hujan awal musim baru saja turun meredakan gerah di Pondok Indah. Ayu Lestari melangkah pelan, bersandar pelan di bahunya. "Dulu saya pikir saya tidak pantas untuk dipilih," ucapnya lirih, "dan dulu kamu pikir kamu tidak cukup berani untuk mempertahankan saya. Sekarang?" tanya Rangga Wijaya. "Sekarang saya tahu, kalau orangnya tepat, semuanya layak diperjuangkan," jawab Ayu Lestari. Di luar, di sudut taman, sebatang pohon melati yang beberapa hari lalu masih meramaikan lebaran, kini hanya menyisakan beberapa kuntum yang terlambat mekar. Mungkin memang hal-hal yang datang paling lambat seringkali justru yang paling berharga. Suatu pagi di bulan Maret, sinar matahari Jakarta menembus jendela kaca ruang terapi, melukis garis-garis cahaya berwarna madu di dinding. Naila duduk di atas matras, telaten memasang potongan puzzle besar kecil ke dalam sebuah gambar utuh, wajahnya serius seolah sedang menyelesaikan misi penting. Di sampingnya, Ayu Lestari memegang papan penilaian perkembangan terbaru dari dokter, sesekali melirik ke arah Naila, sudut bibirnya terangkat setiap kali gadis kecil itu terkikik saat berhasil memasang satu keping dengan benar. Ruang terapi yang dulu menjadi titik awal segala rasa sakit dan kesalahpahaman kini berubah menjadi jantung rumah itu. Dindingnya dicat warna pastel lembut, lampu bernuansa hangat menyala tenang, rak-rak kayu tertata rapi dipenuhi alat belajar dan mainan terapi. Setiap detail menyimpan jejak tangan Ayu Lestari dan Rangga Wijaya, seakan keduanya bukan hanya membangun sebuah ruang baru, tetapi juga menyembuhkan setiap sudut luka di dalam diri mereka sendiri. Dari ambang pintu, Rangga Wijaya berdiri dengan secangkir kopi di tangan, mengamati dalam diam. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Seorang perempuan muda berambut diikat rapi yang sabar mendampingi putrinya hari demi hari. Tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi lirikan dingin dari para pekerja rumah ataupun dari Bu Sri Widyastuti. Ayu Lestari kini bukan lagi asisten rumah tangga, tetapi bagian dari keluarga secara resmi dan terhormat. Sejak kepulangan Ayu Lestari, segala sesuatu di Villa Wijaya berubah dengan cepat. Rangga Wijaya mengumpulkan keluarga Wijaya dalam satu pertemuan, bukan untuk meminta izin, tetapi untuk menyatakan dengan tegas bahwa Ayu Lestari adalah perempuan yang ia pilih. Tidak ada seorang pun dari garis keluarga yang berhak mencampuri urusan rumah tangganya lagi. Bu Sri Widyastuti meninggalkan ruangan dalam diam hari itu, tanpa satu kata protes, namun beberapa hari kemudian sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Ayu Lestari. "Kalau benar anak itu bisa membuat Naila tertawa lagi, mungkin dari awal saya yang salah." Dengan caranya sendiri, itu adalah permintaan maaf paling jujur yang ia mampu kirimkan. Di Wijaya Group, Rangga Wijaya mulai menjalankan proyek baru, sebuah pusat terapi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus terintegrasi, lahir bukan hanya dari perjalanan Naila, tetapi juga dari pengalaman yang dikumpulkan Ayu Lestari selama bekerja di pusat terapi anak berkebutuhan khusus sebelumnya. Ketika Rangga Wijaya menawarkan jabatan Direktur Eksekutif, Ayu Lestari menggeleng, menolak halus. Ia memilih menjadi koordinator bidang pengembangan program, turun langsung mengajar dan melatih para guru, karena bagi Ayu Lestari, berada bersama anak-anak dan melihat mereka tersenyum adalah bentuk kebahagiaan yang tak bisa digantikan oleh jabatan apapun. Bagi Ayu Lestari, peran sebagai tenaga ahli yang bekerja langsung dengan anak-anak jauh lebih bermakna daripada gelar atau jabatan tinggi. Pada hari pembukaan resmi Pusat Terapi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus milik Wijaya Group,
Lebih dari 200 orang tua datang mendaftar, berkeliling, dan meminta sesi konsultasi. Ayu Lestari melangkah ke panggung kecil, menggenggam mikrofon erat, menatap barisan kursi paling depan di mana Naila duduk di pangkuan Rangga Wijaya dengan gaun putih berhias bunga mawar merah muda lembut. Senyuman gadis kecil itu seolah membawa satu musim semi masuk ke dalam ruangan ber-AC. Setahun yang lalu, Ayu Lestari memulai dengan suara lembut namun tegas. Saya hanya seorang perempuan yang melarikan diri dari masa lalu dan semua pandangan miring. Saya tidak punya gelar bergengsi, tidak punya keluarga berpengaruh, tetapi saya punya satu hal yang sangat berharga, kepercayaan seorang anak. Dan itu mengubah segalanya. Tepuk tangan bergema, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perjalanan anak-anak yang dulu nyaris terlupakan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pusat terapi kembali sunyi, Rangga Wijaya duduk di teras belakang bersama Ayu Lestari. Di atas meja ada teh jahe hangat dan setumpuk dokumen rencana baru. Aku berencana membuka cabang kedua di Surabaya, kata Rangga Wijaya sambil menatap jauh. Menurut kamu bagaimana? Ayu Lestari mengangguk pelan. Itu ide bagus, di sana juga banyak anak yang butuh akses terapi lebih cepat. Aku ingin kamu yang memimpin tim pembuka cabang, lanjutnya. Ayu Lestari tertegun. Entah aku cukup mampu atau tidak, Rangga Wijaya menghentikan kalimat itu, menoleh padanya. Aku ingin kamu punya perjalananmu sendiri, yang tidak terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang keluarga Wijaya. Ayu Lestari menatapnya lama, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Rangga Wijaya. Dan kalau perjalanan itu membawaku jauh, kamu akan bagaimana? Aku akan berjalan di sampingmu, atau menunggu di ujung jalan, kalau itu yang kamu pilih, jawab Rangga Wijaya sambil tersenyum. Lalu Naila? Tanya Ayu Lestari pelan. Naila akan belajar untuk menjadi kuat seperti mama Ayunya, sahut Rangga Wijaya. Kalimat itu membuat dada Ayu Lestari bergetar. Belum pernah ada yang menyebutnya, mama, di depan Naila. Tetapi jauh di dalam hati, ia tahu sejak lama gadis kecil itu sudah menganggapnya bagian yang tak tergantikan. Beberapa minggu kemudian, Ayu Lestari mulai bolak-balik antara Jakarta dan Surabaya. Ia tidak benar-benar pindah, tetapi juga tidak lagi tinggal setiap hari di Villa Wijaya. Setiap kali pulang, Naila selalu antusias menyiapkan mainan, gambar-gambar baru, dan cerita dari TK untuk dibagikan. Ayu Lestari tak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang membawa mainan kecil, kadang hanya seikat bunga liar yang dipetik di tepi jalan menuju bandara. Setiap kali mengantar Ayu Lestari ke bandara, Rangga Wijaya tak lagi menatap dengan cemas seperti dulu. Ia sudah belajar percaya, bukan hanya pada cinta, tetapi juga pada keputusan perempuan yang ia kasihi. Suatu sore di awal musim kemarau, ketika Ayu Lestari pulang dari perjalanan dinas yang cukup panjang, ia mendapati kejutan di ruang terapi. Naila baru saja menyelesaikan satu puzzle besar di papan. Di sampingnya terhampar sebuah gambar besar, sebuah rumah 2 lantai, di depannya berdiri 3 sosok bergandengan tangan ayah, ibu, dan anak. Di atasnya, dengan spidol hijau, tangan kecil Naila menulis dengan huruf miring tak beraturan, rumahku. Ayu Lestari memeluk gambar itu erat-erat, air mata mengalir tanpa suara. Rangga Wijaya melangkah mendekat, menyampirkan tangan di bahunya. Naila bilang, dia ingin punya, ibu, sungguhan tertulis di akta kelahirannya, katanya pelan. Ayu Lestari menoleh, tatapan mereka bertemu. Menurutku, sudah waktunya, lanjut Rangga Wijaya. Bukan karena aku ingin mengikatmu, tapi karena kita sudah berjalan cukup jauh untuk tahu bahwa disinilah rumah kita. Akhir tahun itu, sebuah pesta pernikahan sederhana diadakan di Taman Villa Wijaya. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada ratusan tamu undangan, hanya beberapa orang terdekat, beberapa anak berkebutuhan khusus yang pernah ditangani Ayu Lestari, dan seorang gadis kecil yang bertugas sebagai bridesmaid, menggenggam buket bunga baby bread putih di tangannya. Saat Rangga Wijaya dan Ayu Lestari berjalan beriringan ke tengah taman, konfeti warna-warni berterbangan di bawah cahaya senja. Mama, cantik sekali, teriak Naila. Ayu Lestari menggendongnya, tersenyum, iya, dan putri mama hari ini juga yang paling cantik. Dan begitulah, setelah begitu banyak badai, salah paham, luka, dan air mata, sebuah keluarga sungguhan akhirnya berdiri kokoh bukan hanya oleh cinta antara pria dan wanita, tetapi juga oleh rasa saling mengerti, kesediaan untuk berjalan bersama, dan keberanian menatap masa lalu tanpa lagi bersembunyi. Musim bunga itu memang datang terlambat, tetapi justru menjadi musim tercantik dalam hidup mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Beritahu kami di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari kota atau negara mana. Setiap like, share,
Dan komentar darimu adalah dukungan besar agar kami bisa terus mengunggah dan menyempurnakan video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.